Bab 031. Aku ingin berhenti, Ma. Mama jangan kecewa. Maaf. Aku salah, tapi dia juga tidak sebaik itu. Mama bakalan kecewa. Maaf. Aku minta maaf. Zahwa mematung. Wirya mengigau dengan kalimat yang tidak jelas, namun entah kenapa Zahwa langsung memahami arah dan tujuan setiap lirih kalimatnya. Mas, tenanglah. Zahwa berisik lirih, merasa sedih dan bersimpati begitu saja. Dia tidak pernah tahu kalau Wirya bisa terlihat serapuh ini, pria otoriter yang paling tidak suka jika dibantah itu terlihat tidak berdaya, terlebih di dalam mimpinya saja dia masih mengingat tentang permasalahan rumah tangganya. Zahwa, melihat sisi lain Wirya hari ini. Kok pakai baju kerja sih? Zahwa yang kesusahan masuk ke dalam kamar dengan nampan yang ia bawa di kedua tangan langsung menggerutu pada Wirya yang tengah mengancingi kemejanya menghadap cermin. Aku harus bekerja. Kan tadi sudah aku bilang enggak usah kerja dulu. Gimana sih? Zahwa menaruh nampan berisi semangkok bubur yang masih mengepulkan asap juga segelas air itu di atas meja. Tapi apa? Tuh, jalan aja langsung oleng begitu, gerutu Zahwa ketika melihat Wirya yang melangkah lalu langsung limbung, beruntung saja dia langsung bertumpu tangan di cermin. Wirya meringis. Kepalanya terasa berdenyut-denyut. Sudah, sana ganti baju lagi. Pakai baju yang nyaman. Susah banget sih dibilangin. Omelan itu membuat bibir Wirya merapat. Iya. Jangan marah dong, sahutnya dengan intonasi suara menurun. Seperti seseorang yang tengah merajuk. Ya habisnya susah dibilangin, omel Zahwa. Tadi pagi, ketika bangun, Wirya langsung mengeluh merasa sakit dan Zahwa memberitahu bahwa dia tengah demam. Ketika dia bertanya jam berapa pada Zahwa lalu perempuan itu menjawab bahwa tadi sudah jam 8, Wirya buru-buru bangkit yang membuatnya tentu saja langsung terjatuh di lantai, tapi meski begitu, dia tetap bersikeras untuk bekerja. Zahwa tentu saja melarangnya, tapi Wirya tetap bertekad untuk tetap ke kantor dan Zahwa tidak membiarkannya. Mereka berdebat kecil yang untungnya dimenangkan oleh Zahwa. Setelah membuat Wirya tenang, Zahwa pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat demam juga termometer lalu langsung memasak bubur agar Wirya bisa sarapan dan meminum obatnya. Tapi, ternyata, pria itu masih bebal. Bagaimana Zahwa tidak kesal coba? Setelah mengganti pakaiannya menjadi kaos hitam polos juga celana kain selutut itu, Wirya duduk di sebelah Zahwa yang menyuruhnya mendekat. Makan dulu. Wirya mengernyit. Gak mau, Zahwa, jawabnya merasa tidak bernafsu. Ya harus makan dong Mas Wirya. Biar bisa minum obat, jawab Zahwa bersabar. Terbiasa mengurusi adik-adiknya di panti ketika sakit, Zahwa sudah familiar menghadapi orang-orang yang cenderung berubah cranky dalam keadaan begini. Wirya kembali tidak berkutik apalagi setelah sadar Zahwa sudah mengurusinya semalaman belum lagi memasak untuknya sepagi ini. Akhirnya dia menurut untuk mengambil mangkok di atas meja tapi langsung kembali meletakkannya. Tanganku enggak ada energi, mangkoknya panas sekali, keluhnya. Zahwa menghela napas, masih bersabar. Iya, ya udah aku suapin. Pahit sekali, mulutku gak enak, ucapnya kemudian, ketika sendok pertama bubur ia makan. Namanya juga orang sakit Mas Wirya. Zahwa mengaduk-ngaduk bubur agar panasnya bisa berkurang. Dipaksain aja, biar cepat sembuhnya. Wirya terpaksa membuka mulut, menerima suapan Zahwa meski rasanya benar-benar tidak nyaman. Badanku sakit semua. Apa demam memang begini? Jangan-jangan aku terserang penyakit serius. Apa tidak lebih baik kita ke rumah sakit saja? Khawatir Wirya, bertanya bertubi-tubi. Zahwa terkesima, saking gregetnya melihat kecerewetan Wirya, Zahwa sampai tidak bisa menahan tawa. Kok kamu ketawa sih? Ini serius loh, Zahwa. Enggak ada, Mas. Gak bakalan terjadi yang begituan, jangan aneh-aneh deh. Demam memang begini. Makanya makan dulu, biar bisa minum obat. Pahit Zahwa, enek sekali. Bukan karena bubur buatan kamu tidak enak tapi beneran gak enak rasanya. Apa sih kok belibet banget ngomongnya? Zahwa tersenyum geli, geleng-geleng kepala tak habis pikir. Iya, dia tahu. Sabar. Dipaksakan sedikit ya. Untungnya, walaupun bubur tidak habis karena Wirya terus-terusan mengeluh mulutnya tidak enak, pria itu berhasil meminum obatnya lalu kini sedang menyandrakan punggung di kepala ranjang. Kamu jangan kemana-mana dulu. Kalau aku pingsan bagaimana?
Enggak ada bakalan yang tahu, aku bisa saja mati dengan keadaan mengenaskan. Mas, astaga. Zahwa kehabisan kata. Iya, enggak. Aku gak bakalan kemana-mana juga. Tapi ini mau mandi dulu. Jangan lama-lama ya. Kita tidak akan tahu kapan aku bisa pingsan. Wirya masih saja dengan segala pikiran buruknya itu. Iya, sahut Zahwa dengan suara panjang dan juga penuh penekanan. Benar-benar tidak habis pikir dengan kepribadian Wirya yang menjadi sangat cerewet ketika dalam keadaan sakit begini. Coy, tuh kan benar, cuma demam. Ini sudah turun kok suhu tubuh Mas Wirya, bukannya terserang penyakit yang macam-macam, sindir Zahwa setelah membaca termometer di tangan. Kan, aku cuma parno, jawab Wirya berkilah. Beneran mau pulang kamu? Iya, lagian aku juga perlu mengambil laptop di rumah lalu langsung pergi ke kampus, jawab Zahwa tak sepenuhnya berbohong. Meski alasan utamanya sebenarnya adalah dia yang teringat Anyaman Dian belum lagi tadi malam juga dia di sini bukan di rumah, sudah sangat bisa Zahwa duga bahwa Dian akan marah namun Zahwa tidak peduli. Dia hanya akan mengerjakan tugasnya di sana lalu berada di luar saja, kalau perlu sampai malam biar dia tidak selalu makan hati dengan perlakuan Dian. Pakai laptopku saja, ada banyak. Zahwa mencibir mendengar penuturan itu. Gak bisa. Emang kenapa sih jadi menahan aku? Kamu jauh lebih baik merawatku daripada Dion. Dion, sahabat Mas Wirya. Memang biasanya dia yang merawat Mas Wirya kalau sakit. Iya, siapa lagi coba? Aku tidak mau merepotkan orang tuaku, lebih baik merepotkan Dion saja. Wirya menyahut santai tapi Zahwa malahan sedih mendengarnya. Dia jadi kembali teringat Wirya yang mengigau. Zahwa pikir, Renata dan Wirya adalah pasangan yang sempurna menilik dari visual juga keadaan ekonomi mereka yang mumpuni. Mereka sukses di usia muda, tidak perlu mengkhawatirkan uang di dalam hidup tapi ternyata kedua hal tersebut tidak bisa menjadi tolak ukur. Bagaimanapun juga dalam sebuah hubungan, hatilah yang paling penting. Perasaan, bukan apa yang nampak di luaran. Entar siang aku kesini deh, jawab Zahwa menjadi tidak tega. Aku akan hubungi Dion untuk menuruhnya ke sini. Kamu baru pergi kalau dia datang. Kenapa? Mas Wirya takut terjadi apa-apa dan enggak ada yang bisa menolong. Ejek Zahwa. Iya. Jaga-jaga saja, mencegah lebih baik daripada mengobati. Zahwa berdeci mendengarnya namun meski begitu, dia tetap menurut. Sesekali mengucapkan kalimat penenang pada Wirya yang mengeluh ini itu. Sabar, Mas. Iya, emang sakit, namanya juga sakit. Tahan sebentar, pasti sembuh. Begitulah. Benar-benar seperti menenangkan anak kecil. Bunyi bel terdengar beberapa saat kemudian. Itu kayaknya Dion, tolong bukain pintunya. Ih, malu, jawab Zahwa segera. Lagian gak apa-apa kalau Mas Dion tahu aku. Tanyanya khawatir. Kok jadi dipanggil Mas sih? Protes Wirya. Hah? Ya terus apa? Aku aja memanggil Mas Wirya, Mas, jawab Zahwa tidak mengerti. Jangan dong, panggil nama saja. Apa-apaan pakai Mas segala, gerutunya. Apa deh kok jadi sebel? Derajat tanya Zahwa makin bingung. Bel kembali berbunyi. Sudah, buka pintu saja sana. Dion sudah tahu kamu kok, aku pernah cerita. Tenang saja. Zahwa agak terkejut mendengarnya namun dia akhirnya mengangguk karena memang tidak ada pilihan lain. Dia harus segera pulang ke rumah. Iya deh. Zahwa keluar, dia membuka pintu dengan perasaan malu juga lebih banyak kikuknya. Buset lama amat buka pintunya. Sakit begitu masih bisa tempur ya si anak monyet. Celetukan itu langsung Zahwa dengar hingga membuatnya kaget. Zahwa ya ini. Cantik banget, bisa juga milih si onta. Wajah Dion yang tadinya penuh raut sebal berubah berbinar ketika melihat Zahwa. Iya, gue Dion. Sahabatnya Wirya yang paling kece se-SMA dulu hingga sekarang. Dion menjulurkan tangan, meski aneh sendiri melihat perilaku Dion. Benar-benar sangat pecicilan. Ini serius dia bersahabat dengan Wirya. Batin Zahwa menceletuk keheranan. Wirya pasti cerewet banget kan? Emang begitu anaknya kalau dia sakit, lebay banget berasa kena kanker, gerutu Dion, menyelonong masuk begitu saja. Seolah, ini bukanlah pertemuan pertama dirinya dengan Zahwa. Gue lagi dah ini yang kena bacotan dia.
Udah sana lo katanya mau ada urusan kan. Minta uang lebih sana ke si oncom. Enak aja, repot-repot mengasuh bayi gede kayak dia gak ada imbalan. Tapi, tumbenan dah dia mau dirawat orang lain. Ini lo benar sugar babinya doang apa istrinya? Enggak iya. Bantah Zahwa ngegas, tapi wajahnya memerah mendengarnya. Sejak tadi Membeo melihat cerocosan Dion yang tak ada habisnya, dia langsung bereaksi ketika pria itu berbicara yang terakhir itu. Dion tertawa geli. Itu si kakek Kanebo kering punya istri galak yang gak pulang-pulang tahu, bisiknya dengan nada suara seperti emak-emak yang tengah menggosip. Astaga! Berapa banyak istilah yang Dion pakai untuk memanggil Wirya. Kasihanin dia dikit ya Zahwa. Siapa tahu aja dia kecantol sama Elo. Au, Dion kok lama? Gak usah ngobrol sama Zahwa. Tuh, kan. Kalau bukan teman dekat, gue mah ogah jadi pengasuh dia begini. Tapi sayang, gue pengangguran banyak duit, jadi daripada bosan mending gue mengganggu Wirya. Dion tersenyum lagi, dia menepuk-nepuk bahu Zahwa sok akrab. Hati-hati ya manis. Jangan lupa, kuras semua uangnya Wirya. Kalau perlu jadi istrinya aja sekalian, lo bakalan kaya 7 turunan, ucapnya santai, benar-benar tanpa beban sekali. Dia berbalik mendekat menuju kamar Wirya sambil bersiul-siul juga memutar-mutar kunci mobil di tangan. Meninggalkan Zahwa yang mulutnya terbuka, benar-benar terkesima melihat kelakuan aneh pria itu. Pulang ke rumah, Zahwa langsung membereskan rumah juga memasak. Beruntung, Dian biasanya kalau tidak bekerja memang bangunnya siang. Menekan dalam-dalam perasaan marahnya yang kembali hadir karena ucapan Dian yang begitu mengagetkan hari itu. Oh bagus, baru kelihatan ya batang hidungmu itu. Kelayapan kemana kamu semalam hah? Selagi menata makanan di atas meja, wajah Zahwa masih datar mendengar omelan itu. Apa aku harus menjawab, Ma? Rumah sudah aku bereskan, makanan sudah aku siapkan. Mama enggak perlu tahu urusanku. Mata Dian seketika melotot mendengarnya. Berani ya kamu menjawabi saya begitu? Zahwa menghembuskan napas keras. Makan saja, Ma. Masih pagi, tidak usah tarik urat dulu. Enggak capek apa? Zahwat. Zahwa tidak lagi menyahut sebab sarapan sudah selesai ia sajikan di atas meja. Dia langsung beranjak menuju kamarnya untuk mengambil tas laptopnya dan tak ingin membuang waktu lama-lama, dia segera keluar. Berani-beraninya kamu Zahwa. Zahwa hanya melirik kecil, dengan langkahnya yang lebar-lebar dia memilih keluar rumah dengan tangan yang ia kepalkan. Satu-satunya cara untuk tidak membuatnya semakin menderita adalah dengan tidak mau peduli dan itulah yang Zahwa lakukan sekarang. Kepala Zahwa menengadah menatap langit yang gelap padahal ini masih siang hari. Saking gelapnya bahkan seperti ingin menuju malam saja. Kaki Zahwa bergerak gelisah, sepertinya hujan badai akan turun sebentar lagi. Dia mengambil handphone dan mencoba untuk menghidupkannya kembali namun tetap saja benda pintar itu tak juga kunjung hidup. Ini salah Zahwa yang kelupaan mengisi daya sebab dia terlalu fokus mengurus Wirya yang agak sedikit riweh ketika sakit. Masalahnya, bagaimana cara Zahwa memesan ojek online jika handphonenya saja mati begini? Mana dia kelupaan membawa charger pula. Zahwa baru selesai bimbingan, walaupun hasilnya cukup memuaskan karena Pak Retno Mengak yang ia kerjakan, tetap saja bimbingan skripsi tetap menjadi satu hal yang paling menguras kerja otak dan hati, terlalu banyak pemikiran buruk yang Zahwa bawa sebelum menginjakan kaki di ruangan dosennya itu. Seperti bakalan dicoret lagi lah, dimarahilah. Jadi yang ingin Zahwa lakukan sekarang hanyalah mengistirahatkan otaknya sejenak dengan cara tidur. Tapi ya tadi, bagaimana caranya Zahwa memesan ojek? Pun halte angkot ataupun bus tidak ada yang mengarah ke apartemen Wirya. Zahwa celingukan sedari tadi berharap bertemu Bella untuk meminta tolong tapi harapannya juga tak kunjung terkabul karena sepertinya Bella tidak ke kampus hari ini. Apa Zahwa jalan kaki saja? Kalau pakai ojek sih cuma 20 menit jaraknya dari apartemen Wirya dan jika berjalan kaki akan menjadi lumayan juga belum lagi guntur mulai terdengar. Cek, bodoh amatlah. Zahwa akhirnya memilih berjalan kaki saja. Berjalan cepat sembari berharap hujan tidak akan turun. Loh Zahwa, kok jalan kaki? Tahu-tahu sebuah motor melipir yang membuat Zahwa agak kaget dan langsung ke trotoar jalan karena takut tertabrak. Ketika menoleh,
Zahwa sudah menemukan Erlan yang singgah. Zahwa tersenyum tipis lalu hanya mengangguk. Dia jadi agak tak nyaman saja berdekatan dengan Erlan. Karena interaksi mereka kemarin-kemarin. Ikut gue aja, Han, ayo biar gue anterin. Gak usah kak, aku bisa jalan aja. Ya elah, gak usah gak enak gitu. Gak apa-apa kok ikut gue nggak merasa direpotkan juga kalau itu yang lo khawatirkan. Masalahnya bukan itu, kak, tapi aku yang tidak nyaman. Batin Zahwa menggerutu. Enggak kak, gak apa-apa. Zahwa tersenyum tipis, menolak lagi. Mau hijan lo ini, tuh udah gerimis. Zahwa tetap pada pendiriannya, dia menggeleng. Erlan menghela napas keras. Kenapa sih Han lo begini ke gue? Kalau gue ada salah ya gue minta maaf. Gue cuma mau menolong lo kok. Zahwa sempat kaget mendengarnya hingga membuatnya menjadi diam tidak berkutik lalu tidak bisa menahan perasaan bersalah yang menyelusup di hati. Apakah dia bertingkah berlebihan tanpa sadar? Yuk, naik aja, Han. Memem iya. Deh, jawab Zahwa tak sepenuhnya ikhlas. Dia mencoba berpikiran positif, benar juga seperti yang Erlan katakan, gerimis sudah mulai membasahi bumi. Tapi kak Erlan punya power bank gak? Aku boleh minjam sebentar. Meski sedikit bingung, Erlan mengangguk lalu mengambil benda yang Zahwa perlukan di dalam tas. Terserahlah, yang penting rencananya bisa terlaksana sekarang biar dua cecunguk alias temannya itu tak lagi mengejeknya. Zahwa diam-diam menghela napas lega. Dia mengambil powerbank itu lalu naik di boncengan Erlan dengan canggung juga menerima dengan perasaan sedikit ganjil helm yang Erlan sodorkan. Ah, mungkin saja Erlan sering membonceng temannya sehingga dia selalu siap sedia satu helm lain. Erlan menahan seringaian puas, dia menutup kaca helmnya lalu menjalankan motornya meninggalkan area kampus segera. Kak, maaf, bisa tolong cepat sedikit nggak? Hujannya mulai makin lebat nih, ucap Zahwa sedikit berteriak. Erlan melirik melalui spion. Oke, Han, jawabnya namun motor yang berjalan masih saja terasa lambat bagi Zahwa hingga tiba-tiba saja hujan lebat turun. Erlan menepikan motornya untuk mereka berteduh. Tuh, kan, jadi hujan deh. Coba aja lo tadi menerima tawaran gue tanpa harus berdebat dulu pasti kita sudah sampai, Han. Zahwa tidak bereaksi, mendengar itu juga menghadapi situasi sekarang, rasanya dirinya makin merasa jengkel. Zahwa mengambil jarak dari Erlan, entahlah, rasanya tidak nyaman saja dekat-dekat cowok itu apalagi di pinggiran jalan ini sangat sepi. Mau mampir ke kos dulu aja nggak? Pas banget masuk belokan ini nih. Daripada lo kedinginan di sini, ujar Erlan menunjuk jalan tepat di samping mereka. Mendengarnya saja, Zahwa langsung tersentak. Enggak, kak. Di sini aja, jawabnya bahkan tanpa berpikir karena, yang benar saja. Masa dia harus menerima? Melihat jarak Zahwa yang menjauh, dengan masa bodohnya Erlan mendekat. Sesungguhnya semua ini sudah ia perhitungkan. Sengaja Erlan memperlambat laju motor dan rencananya seolah mulus ketika sudah dekat dengan kosannya, hujan tiba-tiba saja turun. Ikut aja, Han. Kosan gue sepi kok. Nah itu apa lagi? Enggak, kak. Masa aku ke kos kak Erlan? Enggak etis saja, jawab Zahwa menatap langit. Cek, ini hujannya kapan berhenti sih? Enggak etis gimana? Teman gue aja banyak yang bawa ceweknya, biasa aja tuh. Cepetanlah, Han. Gue juga kedinginan nih di sini. Istirahat di kos gue aja. Zahwa langsung menghentak tangan Erlan yang memegang lengannya dan sepertinya itu membuat Erlan tersinggung namun Zahwa tak peduli, cowok ini sudah mulai kelihatan kedoknya. Dia pikir Zahwa bodoh. Istirahat. Yang benar saja. Kak Erlan aja yang pulang kalau begitu, aku menunggu di sini aja. Ini, handphoneku sudah mulai keisi baterainya, ucapnya mengangkat handphone yang sudah ia isi daya dengan power bank yang tadi ia pinjam. Melihat itu, Erlan langsung menarik powerbanknya hingga handphone Zahwa hampir terjatuh namun beruntungnya Zahwa masih bisa menangkapnya. Persetan, Erlan sudah mulai emosi. Gak usah munafik deh, Han. Gak usah sok lugu. Gue aja pernah lihat lo ke bar terus lo juga temenan sama Bella yang semua orang juga tahu kali, temen lo itu, cewek malam.
Seharusnya ke kos cowok nggak bikin lo kaget lagi begini. Hilang sudah kesabaran Zahwa. Jangan sembarangan ngomong ya, Kak, geramnya. Enggak semua cewek mau sama Kak Erlan, apalagi yang berasasi paling selalu diterima cewek. Pikiran cewek enggak semuanya sama dan aku termasuk yang enggak tertarik sama sekali dengan kakak. Erlan melotot, emosinya tersentil. Berani lo ngomong begitu ke gue? Ya udah, gue seret aja lo ke kos gue. Bentaknya, menarik tangan Zahwa tak peduli hujan mulai membasahi mereka karena saking emosinya, Erlan tidak peduli lagi akan hujan. Apaan sih Kak? Jangan gila. Lo yang bikin gue gila. Cepetan ke kos gue sekarang biar lo merasakan seberapa gilanya gue. Teriak Erlan menembus hujan. Sekuat tenaga, Zahwa berusaha mempertahankan diri. Merasa sangat ketakutan dan panik sebab sama sekali tidak ada motor yang lewat dengan hujan yang sangat lebat begini. Gak usah memberontak lo. Gara-gara lo gue diejek. Gue harus menang taruhan jadi, kalau lo enggak mau kenapa-napa, jangan memberontak, ancam Erlan tak main-main. Taruhan. Taruhan apa maksudnya? Zahwa mengencangkan pegangan pada handphone di tangan, diam-diam meliriknya dan merasa sedikit lega telepon yang sudah tersambung sejak Erlan melipirkan motornya tadi kini masih menunjukkan detik yang bertambah. Zahwa harus mengulurkan waktu. Feeling Zahwa terlalu kuat dan ternyata memang dia benar-benar dalam bahaya. Beruntung, tadi dia bisa mengisi baterai handphonenya sehingga bisa diam-diam bisa menghubungi Wirya agar bisa mendengar percakapan mereka setelah sebelumnya mengirimi live location-nya.